Ada tulisan yang dipahat di sebuah makam di Westminster Abbey, Inggris, dengan catatan tahun 1100 Masehi. Ketika aku muda dan bebas berhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tidak kunjung berubah. Maka cita-citaku itu pun agak kupersempit. Lalu kuputuskan hanya untuk mengubah negeriku. Namun tampaknya hasrat itu pun tidak ada hasilnya. Ketika usiaku semakin senja, dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku, orang-orang yang paling dekat denganku. Tapi celakanya, mereka pun tidak mau diubah. Dan kini, sementara aku terbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba kusadari, andaikan yang pertama kuubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku sebagai panutan, mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka, bisa jadi aku pun mampu mengubah negeriku. Kemudian, siapa tahu aku pun bisa mengubah dunia. Ada 3 tahapan kalau kita mau hidup kita berubah ke arah yang lebih baik. Yang pertama, harus mengubah diri sendiri. Yang kedua, melakukan perubahan kecil. Dan yang ketiga adalah berubahlah dari sekarang. Untuk membuat diri kita sendiri berubah, berarti ada satu syarat, yaitu kita harus mengenal siapa diri kita sebenarnya. Kita tidak mungkin berubah kalau kita tidak mengenal siapa diri kita. Kita tidak mungkin berubah kalau kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Untuk berubah, kita harus menerima siapa diri kita, apa adanya, dengan segala macam kekurangan dan kelebihan kita. Kita harus mempunyai rasa syukur terhadap apa yang kita punya dan apa yang ditakdirkan kepada kita. Rasa syukur adalah syarat utama yang harus kita punya bila kita mau melakukan perubahan. Kenali kekurangan dan kelebihan kita. Kenali lebih dalam apa potensi kita. Kita tidak akan pernah bisa berubah kalau kita tidak mengenal siapa diri kita, apa tujuan hidup kita, dan untuk apa kita dilahirkan. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, kita sudah menerima apa adanya kita sudah tahu tujuan hidup kita apa dan untuk apa kita dilahirkan, maka perubahan itu insya Allah bisa dilakukan. Intinya, semua kembali pada diri kita sendiri dulu. Jangan bosan dengar ini, karena jangan berharap dunia bisa berubah kalau kita tidak mau merubah diri kita. Jangan berharap orang-orang kanan kiri kita bisa berubah kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri. Setelah diri kita siap berubah, maka kita akan memasuki tahap yang kedua, yaitu mulai dari hal-hal yang kecil. Semua hal-hal yang besar di dunia ini berasal dari komponen-komponen kecil yang menyatu dan menjadi besar. Begitu juga dengan pencapaian. Pencapaian besar akan terjadi bila kita bisa menyelesaikan pencapaian-pencapaian kecil secara konsisten. Ada pepatah Jepang mengatakan, karena satu paku lepas, maka tapal kuda lepas. Karena tapal kuda lepas, kuda tidak bisa berlari. Karena kuda tidak bisa berlari, maka pesan tidak terkirim. Karena pesan tidak terkirim, maka akan kalah dalam perang. Jadi, jangan abaikan masalah kecil, karena masalah itu bisa jadi permulaan dari sesuatu yang besar. Mulailah on time, merapikan kamar, mengucapkan kata maaf, terima kasih dan tolong. Mulailah tersenyum, biasakan untuk tidak mengeluh, merapikan meja kerja, atau hal-hal kecil yang lainnya. Selesaikan pekerjaan sesegera mungkin. Mulailah untuk tidak menunda. Lakukan langkah-langkah kecil, maka tanpa terasa Anda akan menyelesaikan 1000 mil perjalanan hidup Anda. Yang ketiga, yaitu mulailah dari saat ini. Waktu yang tepat, bukan kemarin. Waktu yang tepat, bukan besok. Waktu yang tepat adalah saat ini. Kamu tidak harus menunggu tahun berganti untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu memiliki kemampuan untuk berubah kapanpun kamu mau. Berubahlah untuk masa depanmu yang lebih baik, bukan untuk menyenangkan orang lain. Karena kepalsuan tidak akan bisa bertahan lama. Tidak ada manusia yang sempurna, namun setiap manusia pasti bisa memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Hidup itu cuma satu kali. Jadikan perubahan itu bukan hanya slogan. Jadikan perubahan itu bukan hanya pesta di awal tahun. Jadikan perubahan itu bukan hanya harapan. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Kita tidak akan pernah tahu betapa hebatnya kita kalau kita tidak mau berjuang untuk berubah. Insya Allah kita pasti bisa berubah. Terima kasih.